Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Dan kami mau melanjutkan aktivitas kami, mohon kiranya Engkau boleh memimpin, menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kesuksesan adalah sesuatu yang banyak orang impikan. Sebuah pencapaian yang tidak hanya berhubungan dengan materi, tetapi juga bisa berarti kemenangan dalam usaha, karir, hubungan, dan bahkan spiritualitas. Namun seringkali kita lupa bahwa kesuksesan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah sarana untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Mengenal Tuhan lebih dalam dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Namun, kadang kita merasa bangga atau bahkan terjebak dalam kesuksesan kita. Tuhan memberi kita kesuksesan bukan hanya untuk menikmati hasilnya, tetapi juga untuk mengingatkan kita tentang tanggung jawab yang datang bersamanya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 17 kita diajarkan untuk tidak menyandarkan hati pada kekayaan atau pencapaian dunia. Sebaliknya, kita diajak untuk tetap berharap pada Allah yang memberi kita segala sesuatu dengan tujuan yang lebih besar daripada sekedar untuk diri kita sendiri. Menjadi pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan kesuksesan buat kita? Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kesuksesan untuk memuliakan namanya. Kesuksesan yang sejati adalah saat kita menyadari bahwa semua yang kita raih berasal dari Tuhan. Kesuksesan menjadi kesempatan untuk kita boleh berbagi berkat, memberdayakan orang lain, dan mengembangkan potensi yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Sehingga kesuksesan bukan hanya soal apa yang kita peroleh, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk memajukan kerajaan Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita meresponinya? Yang pertama, mari kita terus bersyukur dan tetap menjadi rendah hati. Kesuksesan hendaknya memunculkan rasa syukur kepada Tuhan, bukan kesombongan. Kita perlu selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita capai adalah anugerah dari Tuhan, di mana hal ini mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak merasa lebih dari orang lain. Respon yang kedua yang kita juga bisa lakukan yaitu dengan menggunakan kesuksesan kita untuk berbagi. Sebagai orang Kristen, kesuksesan kita seharusnya tidak membuat kita egois, tetapi justru semakin mendorong kita untuk berbagi dan membantu mereka
yang membutuhkan. Apa yang kita miliki dapat menjadi sarana untuk memberkati sesama dan mengembangkan kualitas hidup mereka. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Yuk, mari kita tetap fokus pada tujuan akhir, di mana kesuksesan duniawi bukanlah tujuan akhir. Sebagai orang percaya, tujuan hidup kita adalah mengenal Tuhan dan melayaninya. Jangan sampai kesuksesan yang kita raih mengalihkan kita dari tujuan ini. Berkat yang Tuhan berikan, kesuksesan yang Tuhan berikan, tentunya bukan untuk membuat kita jauh daripadanya, tetapi justru membuat kita makin dekat dan melekat kepadanya. Hati-hati kalau hari ini saudara sukses, hati-hati kalau di antara kita hari ini sukses, hati-hati kalau hidup kita hari ini diberkati. Tetapi justru kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena berkat kesuksesan yang Tuhan berikan tentunya akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Dalam satu kutipan John Maxwell mengatakan, kesuksesan sejati bukanlah apa yang kamu capai, tetapi siapa yang kamu menjadi dalam proses mencapainya. Bagaimana penerapan kehidupan kita hari lepas hari? Mari saudara, kita boleh belajar mengelola kesuksesan dengan bijak. Mari kita menjaga keseimbangan antara kesuksesan duniawi dan hidup yang berfokus pada Tuhan. Ini sangat penting. Jangan biarkan pencapaian material menguasai hidup kita. Mari kita jadikan ini sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Mari kita juga boleh menjadi teladan dalam setiap pencapaian hidup kita. Kita bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam hal integritas, dalam hal kerendahan hati, dan dalam pelayanan. Berhasil dalam hidup bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa dengan berbagi kepada orang lain. Apakah kita berbagi waktu, keterampilan, uang mungkin? Atau ketika kita diajak untuk menggunakan apa yang kita miliki untuk membantu orang lain. Karena melalui ini, kita juga bisa menunjukkan kasih Tuhan dalam tindakan nyata. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan kasih dan anugerah Tuhan yang boleh nyata di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kesuksesan yang sejati adalah saat kita mengenal Tuhan lebih dalam dan menggunakan semua yang kita raih untuk memuliakannya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur, rendah hati, dan tetap berfokus pada tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan dan memberi dampak bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat kesuksesan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menggunakannya sebagaimana semestinya. Kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kiranya ini juga boleh memuliakan nama. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Ajar-ajari kami untuk senantiasa mengelola setiap berkat yang datang daripadamu dengan hikmat dan pimpinan. Berkati setiap kami dalam hari-hari kami, kehidupan kami. Berkati yang sakit, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan mereka. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami beban pergumulan hidup, kami juga berdoa, Tuhan yang memampukan, Tuhan juga yang akan menopang setiap kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.